Ya, anak-anak, sekarang Bu Rere dan Bu Tia sudah bersama dengan Bapak Jajang. Bapak Jajang boleh memperkenalkan diri. Ya, nama saya Jajang, di sini sebagai juru pelihara dan sekaligus pemandu juga di rumah bersejarah Inggit Garasi. Bapak Jajang sudah di sini sudah lama Bapak Jajang? Saya lumayan lama, dari tahun 2005 sampai sekarang. Oke, langsung lanjut aja mungkin ya Bu Rere ya. Kita akan bertanya-tanya mengenai sejarahnya rumah Ibu Inggit ini beserta sejarah hidupnya ya. Ya, Bu perjalanan Inggit hidupnya Garasi. ya. Betul. Bapak boleh diceritakan bagaimana sejarahnya Ibu Inggit Garasi di rumah ini? Pertama-tama mungkin kalau bicara tentang Ibu Inggit tidak terlepas dari Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi dulu 1921 Bung Karno datang ke Bandung untuk bersekolah tinggi atau meneruskan sekolah tinggi di Bandung, yaitu di THS. Kalau sekarang itu ITB. Bung Karno masuk di angkatan kedua dan Bung Karno pada waktu itu indekos di rumah Inggit Garasi yang berada di jalan di daerah Kebonjati, menempati rumah di Kebonjati dan indekos di rumah Ibu Inggit ya. 1923 ternyata Bung Karno meminang Inggit dan terjadilah pernikahan, sehingga Bung Karno pun dengan Inggit keluar dari rumah kosannya itu, lalu berpindah-pindah mengontrak satu rumah ke tempat yang lainnya. Ada di Gang Ijan, ada di Jalan Dewi Sartika, ada juga di Jalan Pukur. Pada tahun 1926 barulah membeli rumah ini dalam keadaan rumah panggung. Dan di rumah inilah menjadi saksi bisu di mana Bung Karno lulus di THS pada tahun 1926. Di rumah ini pergerakan mulai terjadi. Inggit sering mendampingi Soekarno, di mana Bung Karno kalau berjalan-jalan ke daerah-daerah wilayah Jawa Barat, Ibu Inggitlah yang menjadi juru bicaranya kepada masyarakat karena masih menggunakan bahasa Sunda. Dan Ibu Inggitlah yang selalu membantu Bung Karno di mana pergerakan itu terjadi. Pada tahun 1927 akhirnya lahirlah PNI. Dalam lahirnya PNI banyak kejadian yang menjadikan sebuah sejarah karena Bung Karno sering diundang berpidato politik. Pada waktu itu masyarakat awam terhadap politik dan mungkin juga nggak mengerti apa artinya perjuangan kemerdekaan. Semua juga berjuang, tetapi kemungkinan masyarakat di bawah itu nggak mengerti apa arti kemerdekaan, sehingga Inggit dan Bung Karno lah yang sering memberitahukan kepada masyarakat bahwa arti kemerdekaan itu sangat penting untuk bangsa kita. Yang akhirnya pada suatu waktu 1929 Bu Inggit dan Bung Karno diundang berpidato politik ke Yogyakarta. Setelah berpidato lalu ditangkap oleh Belanda dan Bung Karno langsung dibawa ke Bandung, lalu dipenjarakan di penjara Bancai. Tetapi pada waktu itu Inggit nggak tahu kalau Bung Karno itu ditangkap Belanda dan dibawa ke Bandung, sehingga Inggit kurang lebih 3 hari mencari-cari keberadaan Soekarno pada waktu itu. Setelah mendapatkan berita bahwa udah di Bandung, akhirnya Inggit pulang ke Bandung, dan di Bandung pun Inggit mencari kemana keberadaan Soekarno karena nggak ada yang tahu. Yang pada akhirnya mendapatkan berita bahwa dia dipenjarakan di penjara Bancai. Soekarno mendekam di penjara Bancai kurang lebih setahun 2 bulan. Dan terus dijenguk ya? Betul, setiap minggunya Ibu Inggit selalu menjenguk dan membawakan makanan untuk Soekarno. Tetapi kehebatan Ibu Inggit itu selalu memberikan yang terbaik kepada Soekarno. Ketika Soekarno membutuhkan informasi tentang keadaan di luar penjara, Inggitlah yang berusaha sekuat tenaga memberikan informasi itu. Di antaranya sepucuk surat di bawah nasi di dalam rantang, karena teng-tengan ya, tantangan rantang. Lalu di dalam telur ditusukin pakai jarum sehingga membentuk sebuah huruf.
dan juga di dalam Alkitab Al-Quran selalu memberikan surat satu, diartikan isinya, dibacakan lalu diartikan isinya, dan itu adalah situasi keadaan di luar penjara. Jadi Inggit memang cerdas karena Inggit selalu membantu Bung Karno dalam keadaan terjepit, yang akhirnya 1931 disidangkanlah di Gedung Indonesia Menggugat. Kalau dulu namanya Gedung Landrat. Nah, disidangkan Bung Karno dan mendapatkan vonis 4 tahun penjara. Dalam pledoinya Bung Karno menuliskan Indonesia Menggugat, sehingga pledoinya itu dijadikanlah sebuah buku dengan judul Indonesia Menggugat. Dan bahkan buku itu sempat tenar ke luar negara, sehingga banyak negara yang menginginkan merdeka seperti Indonesia, menggugat kepada penjajahnya. Jadi disitulah Bung Karno makin melambung tinggi, dan akhirnya Bung Karno pun dipenjarakan di Sukamiskin karena sudah mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Tetapi berjalan 2 tahun, Bung Karno pun mendapatkan remisi atau dibebaskan dari pemerintahan Belanda. Tetapi Bung Karno bukan kapok atau jera, malah menjadi-jadi. Dia pun sampai pada akhirnya 1934 diundang ke Jakarta kembali untuk berpidato politik. Tetapi sayangnya sebelum berpidato politik, pemerintahan Belanda pada waktu itu sudah menangkap duluan, karena Soekarno dituduh dengan tuduhan menghasut rakyat Indonesia untuk melawan pemerintahan yang ada, yaitu kolonial Belanda. Dan Bung Karno pun dibawa ke Bandung, lalu dibuang, dihukum tidak mendapatkan sidang, melainkan hukuman langsung, yaitu diasingkan ke ND atau Nusa Tenggara Timur. 1934 dari perjalanan itu Bung Karno bukan hanya sendiri, disitulah peran Inggit sangat penting, karena Bung Karno pun juga sama pernah patah semangat, sehingga Inggit meyakinkan bahwa Inggit akan menemani Soekarno dimanapun berada. Akhirnya Soekarno pun merasa mendapatkan power atau mendapatkan energi kembali, semangat kembali, yang akhirnya berangkatlah dari Bandung, yaitu Bung Karno, Ibu Inggit dan Ibunda Ibu Inggit, bahkan anak angkatnya yaitu Ratna Juami pun ikut ke pengasingan di ND. Bahkan rumah ini sempat dijual karena karena setiap orang yang diasingkan biasanya tidak kembali lagi ke tanah kelahirannya. Itu adalah pemikiran Inggit, sehingga Inggit berinisiatif menjual semua kekayaan yang ada di Bandung, dan akhirnya mereka berangkatlah ke ND. Di ND pun Soekarno bukan hanya diam, tetapi mengumpulkan para pemuda untuk dilatih seni sandiwara. Karena kalau orang dulu hiburannya adalah sandiwara. Soekarno menjadi sutradaranya, Ibu Inggit menjadi juru riasnya, bahkan sekaligus menjadi pemain juga. Tetapi sedikit-sedikit, walaupun sedikit-sedikit, Soekarno memberikan pemahaman tentang arti kemerdekaan kepada para pemuda, biar disampaikan kepada orang tuanya mereka, sehingga perjuangan Soekarno lambat laun masih berjalan gitu. Di ND pun tidak lama, hanya menempati dari tahun 1934 sampai dengan 1938. Lalu karena sering sakit-sakitan, yang akhirnya Soekarno pun meminta kepada pemerintahan Belanda untuk dipindahkan, dan akhirnya pemerintah Belanda menyetujui dan dipindahkanlah ke Bengkulu pada tahun 1938. Di Bengkulu pun bukan hanya diam, ternyata Bung Karno bisa beraktivitas. Di antaranya yaitu mengajar di sebuah SMU Muhammadiyah, dan disitulah Bung Karno mengajar dan banyak anak muridnya. Bahkan ada salah seorang orang tua yang ingin memberikan pelajaran lebih terhadap anaknya, karena melihat anak Soekarno bisa bersekolah tinggi, yaitu Ratna Juami, bahkan bisa berkuliah ke Jogja.
yaitu namanya Bapak Hasanuddin, menitipkan anaknya untuk mendidik, yaitu anaknya Fatmawati, bernama Fatmawati, biar bisa bersekolah tinggi di kuliah, maksudnya biar sekolah tinggi. Dan tetapi disitulah Bung Karno mulai menginginkan kembali menikah karena merasa Soekarno belum lengkap hidupnya, karena menginginkan seorang anak dari darah daging sendiri, dan itu diungkapkan kepada Inggit bahwa saya ingin menikah kembali, saya ingin punya anak dari darah daging sendiri. Tetapi Inggit pada waktu itu marah, dan pertengkaran itu tidak berlanjut karena situasi kondisi politik Indonesia sangat kacau. Pada tahun 1940 tentara Belanda dikalahkan oleh Jepang dan Indonesia diduduki oleh Jepang. Bahkan Soekarno pun mendengar bahwa Soekarno akan dikembalikan lagi ke Pulau Jawa, dan disitulah Inggit sering menemani di mana Bung Karno dalam keadaan sulit. Karena mendengar akan dikembalikan ke Pulau Jawa, akhirnya Soekarno pun kembali memaksakan diri dengan memakai perahu kecil, sehingga terombang-ambing, ada ke Padang, ke Palembang, bahkan yang akhirnya 1943 sampailah di Jakarta dan menempati sebuah rumah di Jalan Pegangsaan dan disambut oleh kawan-kawan seperjuangannya. Dan disitulah terjadi prahara rumah tangga kembali. Akhirnya Inggit memberikan keputusan, silahkan pilih dia atau saya. Kalau pilih dia, balikan saya ke Bandung. Dan akhirnya Soekarno dengan berat hati menceraikan Inggit karena ingin punya anak. Akhirnya memilihlah salah seorang putri yang di Bengkulu itu, yang akhirnya ya Ibu Fatmawati, yang akhirnya Soekarno pun bercerai pada tahun 1943. Jadi kurang lebih 20 tahun Bu Inggit menemani Soekarno dalam keadaan pedih, perih, berjuang ke sana kemari, memberikan yang terbaik untuk Soekarno, dan itulah sosok Inggit di mana berjasa besar untuk seorang Soekarno. Akhirnya Inggit pun kembali ke Bandung dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa lagi, bahkan menempati sebuah rumah oleh kawannya di Jalan Lengkong, yaitu di tempat Haji Anda, dan berpindah-pindah ke rumah saudaranya yang pada akhirnya 1949 kawan seperjuangan Inggit dan Soekarno yang ada di Bandung mengumpulkan sejumlah uang untuk memberikan sebuah rumah kepada Inggit. Dan Inggit akhirnya ditanya maunya di mana. Inggit menjawab, kalau bisa tanah atau rumah yang pernah saya jual beli kembali, karena saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama kenangan indah waktu dengan Bung Karno. Dan akhirnya tanah ini dibangunlah dengan bangunan yang sekarang, modelnya seperti ini. Kalau dulu kan rumah panggung, ya sudah banyak renovasi berarti. Iya. Bahkan bisa bersama Soekarno belum seperti ini apa ya, masih rumah? Enggak, masih rumah panggung, bahkan bukan banyak renovasi lagi. Ini udah bangunan baru. Karena rumah ini hancur mungkin pada waktu terjadinya Bandung Lautan Api, karena ke sebelah utara itu dibakar. Yang akhirnya Inggit pun menempati rumah ini pada dari tahun 1950, kembali lagi ke tanah yang pernah mereka jual, dan kembali kenangan itu terulang kembali karena merasa mungkin ya itulah yang terbaik yang pernah diberikan untuk bangsa atau untuk suami tercintanya. Dan dengan hadiah yaitu kemerdekaan, jadi Inggit itu merasa bangga mengantarkan suaminya dengan perjuangan ke pintu gerbang kemerdekaan. Makanya adalah sebuah buku berjudul Kuantar Kau ke Gerbang, karya Ramadana Kahar, dan itu narasumbernya langsung dari Inggit sendiri. Bapak, sebelum lebih jauh lagi, semasa hidupnya Ibu Inggit Ganasih gitu ya Pak, untuk bertahan hidup, apakah benar Ibu Inggit ini seperti berjualan jamu, terus meracik sabun-sabunan seperti itu, bahkan sampai menjual dalamannya sendiri hanya untuk mau bertemu dengan Bapak Insinyur Soekarno? Betul, karena begini, ketika menikah Inggit sudah berpikiran pasti akulah yang akan menjadi kepala rumah tangga, sehingga
Inggit pun menghasilkan uang sehari-harinya dengan cara berbagai macam cara, yaitu yang tadi diucapkan betul semua. Bahkan meracik sebuah tembakau menjadi rokok. Karena dulu ketika menikah Bung Karno dalam keadaan mahasiswa. Iya, betul. Tetapi setelah keluar dari mahasiswa juga Bung Karno turun ke politik praktis, sehingga tidak sempat untuk memberikan atau memberikan uang ke dapur. Jadi fokus untuk memperjuangkan iya, karena fokus ke perjuangan. Dan Inggit pun memberikan pelayanan terbaik. Gak mau kalau suaminya harus repot dengan memikirkan ke dapur, sehingga Inggitlah yang berjuang sekuat tenaga mengadakan uang, di mana keperluan Soekarno sering keluar kota untuk berpidato politik atau memberikan pelajaran politik, sehingga Inggitlah yang sering memberikan uang ongkosnya. Itu banyak sekali perjuangannya ya Pak ya gitu. Iya, dan Inggit juga bisa dikatakan wanita teladan. Dia saking sayangnya terhadap suami, dia nggak mau merepotkan hal-hal kecil terhadap suaminya, karena tahu Soekarno berjuang bukan sembarangan, tapi Soekarno berjuang demi bangsa dan rakyatnya. Jadi Ibu Inggit Garnasi ini merupakan sosok yang sangat tangguh sekali ya Pak ya, sangat Betul. sekali satu kali. Walaupun dalam keadaan pedih, Inggit selalu memberikan yang terbaik terhadap Soekarno, karena nggak pernah memberikan muka-muka sedih atau gitu mengeluh. Ya, jarang mengeluh. Inggit nggak pernah mengeluh. Bahkan ketika dalam surat cerainya, Inggit itu dijanjikan oleh Bapak Soekarno satu buah rumah dengan isinya, bahkan memberikan uang ke dapur sebesar 45 perak pada zaman dahulu. Tetapi semua itu tidak terrealisasi karena Bung Karno mungkin juga sibuk. Tetapi Inggit nggak pernah menanyakan haknya dia. Tetapi Inggit malah dia memberikan kepada anak-anaknya yang menanyakan tentang hal itu, memberikan solusi agar belajar mandiri. Kamu jangan suka tergantung kepada orang lain. Lebih baik kamu belajar mandiri. Biarlah Kusno mungkin sibuk mengurusi negara ini, tetapi Inggit sudah bahagia dalam keadaan seperti ini juga. Nah, itu Kan sudah memaafkan ya Pak ya. Sudah lebih lebih dulu semua memaafkan. juga. Jadi Inggit itu orangnya ya bahkan 1980 pertemuan dengan Ibu Fatmawati pun Inggit sudah memaafkan. Walaupun Fatmawati sudah disayangi seperti anaknya sendiri karena teman daripada Ratna Juami, tetapi ya itu yang terjadi. Inggit menerima hal itu dan memaafkannya, sehingga pada tahun 1980 pertemuan terakhir dengan Ibu Pat. Itu tuh ini ya Pak, udah saling maaf-maafan ya? Iya, dan itu ada dokumentasinya, ada fotonya, bahkan ditemani oleh anaknya yaitu Ibu Mega, Bapak Guntur, bahkan yang memprakarsainya adalah Bapak Ali Sadikin, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Untuk ini Pak, wafatnya sendiri itu dalam keadaan bagaimana Ibu Inggit Garnasi? Ya, Ibu Inggit dalam keadaan mungkin sudah tua ya. Kalaupun sakit-sakitan juga. Masih udah sakit-sakitan. Iya, karena Ibu Inggit meninggal pada umur 96 tahun. Di Sementara tahun kalau Soekarno umurnya lebih muda kan ya? lebih Pak, ya? muda, 13 tahun dari Ibu Inggit. Bahkan yang meninggal Soekarno duluan Iya, Soekarno duluan. daripada Ibu Inggit. Dan Ibu Ibu Inggit Fatmawati juga ya Pak. iya, mungkin Soekarno dulu, lalu Ibu Pat, lalu Ibu Inggit, karena tahun-tahunnya Bung Karno meninggal 1970 dengan umur 69 tahun. Ibu Pat meninggal 1981. Lalu Ibu Inggit lah meninggal pada tahun 1984. Jadi Ibu Inggit 1984 meninggal dengan umur 96 tahun. Pada saat masa tuanya ini Ibu Inggit ini banyak didatangi oleh pemuda-pemuda ya Pak ya, untuk Ya, meminta karena- nasihat. Banyak sekali pemuda. Iya, betul. Karena sangat berguna mungkin bagi para pemuda, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pejabat, hanya mendengarkan cerita tentang rumah tangganya dengan Bung Karno, tetapi bukan hanya itu, tetapi meminta nasihat juga.
dan Ibu Inggit memang pandai juga memberikan Berarti nasihat. selain kecerdasannya juga Bu Inggit menginspirasi banyak orang ya Pak ya? Ya, Dari semua betul. kalangan mungkin Iya. ya pada saat itu. Ya kalau Ibu Dewi Sartika kan ibu pendidikan ya. Iya betul. Nah, tetapi kalau Ibu Inggit ya ibu perjuangan di dalam Iya. kemerdekaan. Iya, namun Bersama berjasa besar untuk negara ini. Iya, ya. Sayangnya Ibu Inggit Ganassi ini jarang ada di buku ya Pak ya, di buku pelajaran itu sangat jarang, bahkan mungkin hanya sebagian orang yang tahu Ibu Inggit Ganassi ini adalah di balik layarnya Bapak Insinyur Soekarno gitu ya. Iya. Balik kesuksesannya Iya, di ya. balik kesuksesannya betul. Ya itulah perjalanan Ibu Inggit ya mungkin kurang beruntung saja ya. Iya, betul. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka dan itu adalah dedikasi seorang istri terhadap suami yang begitu besar jasanya. Dan Inggit tidak mengharapkan apa-apa dari semua itu. Dan setelah wafat juga diberikan gelar ini apa bintang Mahaputra Utama. Dua bahkan. Dua gelar. Ada dua gelar penghargaan tertinggi dari negara yaitu Satya Lencana Bintang Mahaputra Utama dari Bapak Presiden Soeharto, lalu Satya Lencana Bintang Mahaputra Utama Pahlawan Perintis Pergerakan Kemerdekaan yaitu dari Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1961. Kalau dari Bapak Soeharto pada tahun 1997. Baik Bapak, kalau gitu terima kasih untuk Iya, wawancaranya sama-sama. sangat Jelas sekali iya, ya, sangat Bu, detail. ya. Iya betul. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Bermanfaat sekali ya anak-anak ya. Iya, jadi dari cerita Pak Jajang. Pak Jajang tadi sangat menginspirasi sekali ya Bu Inggit ya Bu Rena. Iya, betul Iya, Bu sekali. Inggit Sangat, itu. beliau itu merupakan sosok yang sangat tangguh dan Iya. teladan bagi wanita ya. Jadi ini buat anak-anak juga jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh. Iya. Gitu ya. Harus berjuang anak-anak. Iya, terus ya. belajar jangan mudah patah semangat ya Bu Rena Iya, ya. betul. Baik, itu ya cerita kita tentang Ibu Inggit Ganassi. Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak semua menikmatinya ya dan memahaminya dengan baik. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di virtual tour berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi